Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatang Subreza. Saya dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan relevansi dan contoh implementasi dari merumuskan kurikulum di salah satu sekolah. Kami yang berkontakkan 4 orang, yaitu saya yang pertama, Fatang Subreza, yang kedua, Nova Agusanti, dan yang ketiga, Dwi Septiani, dan yang keempat ada Fuad Fajri. Baik, saya mulai presentasi pertama. Kurikulum Merdeka. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan suatu yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum di Indonesia telah dikembangkan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1947, 52, sampai dengan 2013. Kurikulum Merdeka ini adalah suatu kurikulum yang dibikin untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Menurut Caswell dan Campbell, kurikulum adalah pengalaman peserta didik di bawah bimbingan guru, dan menurut Sisdiknas 2003 pada bab 1 pasal 1, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan pengaturan mengenai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, setelah saya menjelaskan deskripsi kurikulum tersebut, saya akan membandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diberlakukan pada tahun 2013, kemudian direvisi pada tahun 2016, dan kurikulum ini merupakan perbaikan dari kurikulum yang sebelumnya. Dengan perkembangan zaman yang telah menurut adanya, kurikulum 2013 memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, di mana peserta didik di sini dituntut untuk membaca dan memahami semua ilmu atau yang diberikan oleh guru. Kemudian dari aspek keterampilan, siswa eh, mengimplementasikan pengetahuan yang diberikan oleh guru, dan kemudian pada aspek sikap dan aspek perilaku, di sini adalah karakter dari peserta didik. Materi pembelajaran di kurikulum 2013 terlalu banyak, sehingga beban belajar siswa akan menjadi semakin besar dan berat, dan ini akan berdampak pada tertinggalnya siswa yang berkemampuan rendah. Kemudian, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif, yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam membuat kurikulum, harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat, siswa, dan sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Namun dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh pada mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dengan upaya pembangunan negara. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fuad Fajri. Pada Fuad Fajri, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Fajri, kelompok satu, yaitu yang berikut tentang jelaskan serinci tentang prinsip, relevansi, dan contoh implementasinya dalam pembelajaran, serta rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Yaitu yang pertama di sini prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5, yaitu pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Di mana di sini prinsip relevansi itu kelompok kami yang menyajikan itu kelompok satu, terutama kan saya sendiri, yaitu prinsip relevansi sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Prinsip relevansi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan
eksternal. Yang pertama prinsip internal. Pada kurikulum internal memiliki relevansi antara komponen kurikulum yang terdapat di antaranya itu tujuan, bahan, strategi, dan evaluasi. Yang kedua, faktor internal memiliki relevansi dengan tuntutan dan sains atau teknologi, khususnya epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau psikologis, tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau sosiologis. Selanjutnya, contoh pengembangan prinsip relevansi terdapat di antaranya ada 5, yaitu program pembelajaran yang telah disusun diterapkan di dalam kelas dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran berbeda. Yang ketiga, konstekstual. Yang keempat, inquiry. Dan yang kelima, refleksi. Selanjutnya, penilaian berimbang. Pada tahapan ini, sekolah menggunakan berbagai instrumen untuk mengukur ketercapaian belajar siswa. Prinsip penilaian yang diterapkan adalah bukan sekedar untuk mendapatkan nilai akhir, namun lebih ditekankan kepada memperoleh data sampai sejauh mana pencapaian seseorang atau pencapaian peserta didik dalam mengembangkan potensinya pada tahap selanjutnya. Setelah melakukan beberapa intervensi, guru melanjutkan proses penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, pengembangan dalam mempertimbangkan referensi dalam pengembangannya adalah kurikulum KBK yang berubah menjadi KTSP sesuai dengan kebutuhan relevan dengan perkembangan zaman, lalu kemudian berubah sehingga sekarang menjadi kurikulum 2013. Alasan lain perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 yaitu karena tantangan masa depan juga kompetensi masa depan atau Kemendikbud 2014. Beberapa tantangan masa depan diantaranya yaitu globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi, dan konvergensi ilmu dan teknologi. Ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains atau mutu, investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan. Di sini kendala-kendala yang dihadapi guru khususnya dalam pengelolaan rapor atau kurikulum 2013 yaitu terdapat pada bagian penyajian penilaian. Dalam pengelolaan angka menjadi deskriptif dan juga sistem memasukkan nilai yang masih manual. Sedangkan terdapat banyak aspek yang harus dinilai. Kemudian pengelolaan rapor kurikulum 2013 cukup rumit dikarenakan harus memasukkan nilai ke Ledger sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengelola rapor sangatlah kurang. Sedangkan pada kurikulum 2013 eh, pada poin ini mengurangi mata pelajaran yang harus ditetapkan oleh peserta didik. Namun jam pembelajarannya bertambah. Hal tersebut membuat peserta didik akan merasa bosan dan menurunkan konsentrasi karena lama jam pembelajaran sekolah. Di sisi lain, pengurangan mata pelajaran bisa membuat peserta didik lebih fokus dalam mempelajari mata pelajaran yang sedang ditempuh. Baik, sekian hasil dari presentasi ini. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya Dwi Sati Fitriani akan melanjutkan materi dari saudara sebelumnya yang telah menyampaikan tentang pengertian dari prinsip relevansi. Sekarang, kita ketahui bahwa prinsip relevansi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal, dia harus memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu berupa tujuan, bahan, strategi, maupun nanti evaluasinya. Dan eksternal, dia memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi yang kita sebut bahwa sains dan teknologi itu adalah epistemologis. Kemudian tuntutan dan potensi siswa, psikologis,
tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, yaitu aspek sosiologis. Contoh pengembangan prinsip relevansi. Program pembelajaran yang telah disusun diterapkan di dalam kelas dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu berpusat dengan siswa. Pembelajaran berbeda, kontekstual, inquiry, serta refleksi. Berpusat pada siswa maksudnya dia memang menjadi prioritasnya adalah siswa. Dan pembelajaran yang berbeda, dia harus dituntut sebagai seorang pendidik memiliki kreativitas, inovatif dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas sehingga para siswa tidak jenuh dan tidak merasa bosan. Jadi menciptakan suasana yang bagaimana sih menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi kita harus berinovasi, berkreasi di dalam kelas gitu ya. Sehingga materi yang kita sampaikan itu tercapai. Memang betul-betul sampai kepada siswa. Kemudian nanti sekolah menggunakan berbagai instrumen untuk mengukur ketercapaian belajar siswa. Prinsip penilaian yang diterapkan adalah nanti bukan sekedar untuk mendapatkan nilai akhir, tetapi juga lebih ditekankan kepada perolehan data sampai sejauh mana sih pencapaian seorang siswa tadi dalam mengembangkan potensinya. Nanti bisa digunakan di dalam dunia organisasinya ataupun pada saat dia lulus sekolah di dunia kerja. Kemudian setelah melakukan beberapa intervensi, nanti gurunya melanjutkan proses penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi para siswa yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan zaman yang saat ini kita rasakan di era canggih yang penuh dengan alat teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi begitu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator menyambung dari materi saudara yang telah menyampaikan sebelumnya. Saya akhiri dengan terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Saya Nova Agusanti akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu tentang kendala-kendala yang dihadapi guru, khususnya dalam pengolahan raport kurikulum 2013. Di sana terdapat penyajian penilaian dalam mengolah angka menjadi deskriptif atau gambaran dari siswa tersebut. Kemudian dalam pembuatannya masih melakukan nilai yang manual, sedangkan masih banyak aspek yang harus dinilai. Kemudian dalam pengelolaan raport 2013 ini cukup rumit karena dalam memasukkan nilai raport ke Ledger atau aplikasi yang telah disediakan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dalam mengolah isi raport guru memiliki keterbatasan. Selanjutnya, pada kurikulum 2013 ini, poin mengurangi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, namun jam pelajarannya bertambah. Hal tersebut membuat peserta didik akan merasa bosan dan menurunnya konsentrasi karena lama jam pelajaran di sekolah. Namun, di sisi lain, pengurangan mata pelajaran bisa membuat peserta didik lebih fokus dalam mempelajari mata pelajaran yang sedang ditempuh. Kemudian, contoh prinsip relevansi di salah satu sekolah yaitu bisa kita lihat di SMKN 1 Bengkulu Selatan. Prinsip relevansi diterapkan berdasarkan standar industri dan lembaga perkantoran yang ada di Kota Mana, seperti jurusannya, alat-alat praktik, dan guru-guru yang kompeten di bidangnya, yaitu administrasi perkantoran, akuntansi, marketing, multimedia, tata boga, tata busana, serta multimedia, dengan menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan jurusan masing-masing. Bahkan menyesuaikan dengan perkembangan pada era ini. Jadi dapat kita pahami bahwa
prinsip relevansi itu adalah menghubungkan kurikulum yang ada dengan apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan diajarkan oleh guru itu tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, terima kasih kepada moderator.